Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Arwianda, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atau biasa disebut dengan UNTAK. Saya dari Fakultas Psikologi UNTAK Samarinda. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu buku dan di bab terakhir, bab 17 dan 18. Nah, itu saya akan menjelaskan tentang Good Judgment, the Internalization of Intelligence and Personality. Nah, ini buku saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan yang secara rutin mengevaluasi calon manajemen dengan menggunakan ukuran kemampuan kognitif. Mereka cenderung tidak begitu paham mengapa mereka melakukan hal ini. Kami pikir mereka tertarik untuk mengidentifikasi penilaian yang baik. Rentes 2005 menyatakan bahwa sebagian besar orang memahami pemikiran jernih dan penilaian yang baik. Penting bagi besar orang memahami bahwa manajemen ini berfungsi untuk kecerdasan dan kepribadian. Namun, kedua istilah tersebut belum didefinisikan dengan baik dalam merefleksikan kinerja seseorang dan metarepresentasi. Kemampuan untuk merefleksikan kinerja seseorang dan mengidentifikasi masalah dan menghambat kinerja. Kami mengusulkan untuk mengukur kecerdasan dalam dua komponen. Yang pertama itu menemukan masalah dan memecahkan masalah, di mana komponen pertama mengacu pada pendekatan kesenjangan, kesalahan dan ketidakkonsistenan dalam asumsi, argumen, atau informasi, dan komponen terakhir mengacu pada penyelesaian masalah dengan benar. Setelah mereka diidentifikasi, kemudian kita menyebut jenis pemikiran ini masing-masing sebagai penalaran strategis dan penalaran taktis. Kami lebih suka mengidentifikasi kecerdasan dalam kaitannya dengan jenis kinerja yang umum. Nah, kinerja yang sesuai dengan konteks tertentu, kami mengajukan model adiktif dan yang terdiri dari kekuasaan, struktur, gaya. Nah, kekuatan adalah kapasitas untuk merepresentasi dan mencerminkan kecepatan manusia memperoleh informasi baru. Struktur mengacu pada perbedaan individu dan dalam masalah menemukan dan memecahkan masalah atau penalaran strategis dan taktis. Nah, gaya pengacu pada perbedaan individu dalam cara orang mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Gaya mengacu pada gaya kognitif. Kami mengusulkan 3 faktor gaya kognitif menurutkan atau mengacu pemikiran. Faktor pertama itu adalah terlihat lebih banyak bahaya di dunia daripada yang sebenarnya terjadi. Faktor kedua adalah setiap terlalu melebih-lebihkan bakat dan kemampuan seseorang serta tidak mampu mengakui dan belajar dari kesalahannya. Nah, faktor ketiga itu menyangkut sikap terlalu teliti, perfeksionis, dan bersemangat untuk menyenangkan. Akhirnya kami mendefinisikan penilaian yang baik dalam hal yang pertama itu adalah keseimbangan antara penemuan masalah dan pemecahan masalah, dan yang kedua adalah meningkatkan normal pada 3 faktor gaya kognitif. Nah, itu ya. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang relational type in action atau relationship and behavior. Nah,
keanekaragaman diri. Kutipan James tentang diri dan interaksi sosial. Dia berpendapat bahwa dalam setiap interaksi terdapat diri nyata yang entah bagaimana terpisah dari diri yang dihadirkan atau dirasakan dalam interaksi sosial. Apa yang James tidak pertimbangkan adalah diri yang didefinisikan dan dikonstruksi dalam interaksi sosial, terutama interaksi sosial dengan pasangan yang stabil dan memiliki hubungan dekat. Penelitian itu berupaya untuk menganggap serius dan relasional ini dan menguji cara definisi diri relasional mempengaruhi perilaku. Sebagian besar peneliti ini berfokus pada konstrual diri relasional di antara peserta di Amerika Utara, sehingga nilai konsep ini untuk memahami diri anggota budaya lain masih belum diketahui. Sayangnya, ukuran definisi diri yang eksplisit seperti konsep diri relasional atau independen mungkin bukan instrumen yang efektif dalam konteks di mana diri relasional adalah hal yang de facto diterima begitu saja atau diasumsi sebagai norma bagi kebanyakan orang. Ini tuh kayak sebaliknya. Dalam situasi budaya seperti ini, penelitian mungkin perlu mengembangkan pengukuran definisi diri yang lebih tidak langsung atau implisit. Nah, selain itu mungkin ada juga dimensi penting lainnya dalam definisi diri yang sebagian besar luput dari perhatian para peneliti. Nah, tapi itu sangat mempengaruhi perilaku itu. Nah, kalau kolaborasi antara peneliti ini dari budaya berbeda dapat memberikan wawasan penting dari dalam